Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Putra Suara, NIM 1207070102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan sejumlah materi mengenai elektromagnetik dan elektromekanik. Untuk pembahasan dari elektromagnetik sendiri, yang pertama dimulai dari medan magnet dan medan listrik, kemudian induksi tegangan, hukum Faraday, kemudian konsep rangkaian magnet, selanjutnya kurva magnetasi, intensitas medan magnet, hukum Ampere, dan yang terakhir energi dalam medan magnet. Selanjutnya, untuk pembahasan dari materi elektromekanik sendiri, yang pertama konversi energi elektromekanik, kemudian gaya gerak listrik atau GGL, selanjutnya couple, kemudian mesin dinamik elementer, interaksi medan magnet, dan terakhir distribusi flux. Kemudian ada dua materi tambahannya yaitu derajat listrik dan terakhir frekuensi. Dimulai dari pembahasan yang pertama yaitu mengenai elektromagnetik. Masuk ke dalam pembahasan pertama yaitu medan magnet dan medan listrik. Di sini tertulis medan magnet terbentuk dari gerak elektron. Kita tahu bahwa muatan listrik ada beberapa macam yaitu proton, elektron, dan neutron. Di mana muatan listrik yang dapat bergerak bebas itu adalah elektron, sedangkan yang lainnya adalah pasif. Sehingga benar adanya pernyataan ini bahwa medan magnet dapat terbentuk dari gerak elektron. Elektron-elektron yang bergerak bebas tersebut dapat menghasilkan medan magnet. Kemudian, pada sekitar kawat yang mengantarkan listrik akan timbul medan magnet. Nah, di sini dapat dilihat gambar di samping kawat lurus berarus, di mana kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan untuk kawat lurus berarus ini. Ibu jari menghadap ke atas itu menandakan arah arus, kemudian listrik, dan empat jari yang melingkar itu adalah arah dari medan magnet. Selanjutnya, kita tahu bahwa medan magnet memiliki arah, kecepatan, dan intensitas yang digambarkan sebagai garis-garis flux. Dapat lihat dari gambar ini. Ini adalah garis-garis gaya magnet atau flux. Dia akan keluar dan kemudian masuk kembali melalui kutub yang berbeda. Selanjutnya, simbol-simbol dalam medan magnet diantaranya adalah yang pertama, P, yaitu flux dalam besaran Weber, kemudian B, yaitu kerapatan fluksi dalam Weber per M kuadrat, dan terakhir H, yaitu kuat medan dalam ampere per meter. Kerapatan medan B maupun kuat medan H merupakan besaran vektor yang besarnya adalah B sama dengan mu dikali H, di mana mu tersebut adalah permeabilitas dalam Henry per meter. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan dari medan listrik. Apa sih medan listrik itu? Medan listrik adalah area di sekitar muatan listrik, baik proton maupun elektron yang masih dipengaruhi gaya listrik. Nah, kita tahu bahwa di sekitar kawat yang berarus itu, maka sekitarnya akan masih mengalami listrik, mengalami fenomena kelistrikan. Daerah sekitar tersebut adalah yang dinamakan medan listrik. Kemudian, sifat-sifat garis medan listrik. Yang pertama, muatan positif arahnya keluar. Jadi, apabila ada suatu muatan, di sini muatan, misal dari sini muatan, apabila dia muatannya positif, maka dia garisnya adalah keluar ke arah sini, nah keluar. Seterusnya dia akan mengarah keluar. Dan kemudian apabila muatan tersebut negatif, maka garis-garisnya adalah ke dalam garis medan listrik.
Apabila dia negatif, garisnya dia ke dalam kebalikan dari yang positif. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, garis-garis tersebut tidak boleh saling berpotongan. Tidak boleh saling tegak lurus satu sama lain. Kemudian yang terakhir, semakin rapat garisnya, medan listriknya semakin kuat. Artinya, semakin banyak, semakin berdekatan garisnya. Nah, seperti ini, dia menandakan medan magnet, maksud saya medan listriknya semakin kuat. Nah, yang kita ketahui, rumus medan listrik yang secara umum itu adalah E atau medan listrik sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Di mana K ini adalah konstanta, kemudian Q adalah muatan sumber, dan R kuadrat itu adalah jarak muatan uji dengan muatan sumber. Yang mana rumus ini didapatkan dari persamaan sebelumnya, yaitu kuat medan listrik adalah gaya kolom dibagi R. Maksud saya gaya kolom F dibagi Q, dibagi muatan. Sehingga gaya kolom yang sebelumnya rumusnya adalah Q kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, dia dibagi Q, sehingga salah satu Q-nya hilang, dan menghasilkan rumus ini. Selanjutnya, induksi tegangan, hukum Faraday. Medan listrik dapat diinduksi atau dibangkitkan apabila medan magnet berubah-ubah terhadap waktu akibat arus bolak-balik yang berbentuk sinusoid. Medan magnet atau flux yang berubah-ubah akan menghasilkan GGL, gaya gerak listrik. Nah, di sini kita tahu hukum Faraday yang pertama, yaitu setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya listrik yang diinduksi oleh kumparan. Setiap perubahan medan magnet. Nah, di sini kita garis bawahi perubahan medan magnet. Nah, medan magnet dia berubah-ubah. Dia akan menghasilkan GGL. Ini adalah hukum Faraday 1. Nah, kemudian bagaimana hukum Faraday kedua? Tegangan GGL induksi dalam ruang rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Nah, dengan begitu, gaya gerak listrik dalam suatu rangkaian sama dengan negatif laju perubahan flux magnetik yang menembusnya terhadap waktu. Sehingga dari pernyataan tersebut didapatkan rumus seperti berikut. Nah, seperti ini. Di mana GGL induksi adalah laju perubahan dari perubahan flux itu adalah ini, P, setiap terhadap waktu, sehingga dia adalah diferensiasi flux. Ya. Apabila kumparan terdiri dari N lilitan, maka sama seperti rumus sebelumnya, akan tetapi dikalikan dengan jumlah lilitannya, sehingga kita hanya perlu menambahkan N di sini. Nah, kemudian secara rinci hukum Faraday dapat dituliskan sebagai berikut. E atau GGL induksi sama dengan laju perubahan dari flux tadi, Raphard flux tadi. Tetapi di sini Raphard flux itu kita bisa ganti dengan diferensiasi dari flux tadi adalah integrasi dari Raphard flux. Nah, sehingga dihasilkan rumus seperti ini. Sebenarnya ini bisa kita ganti menjadi P tadi atau flux.
Nah, selanjutnya, bagaimana konsep rangkaian magnet? Nah, di sini arus listrik yang dialirkan melalui penghantar yang dibelitkan pada inti besi yang berbentuk cincin toroidal akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan jumlah lilitan N dikalikan dengan besar arus listrik I ampere turn. N dikali I ini dikenal sebagai gaya gerak magnet atau GGM dan dinyatakan dengan notasi ini. Nah, notasi seperti ini. Di mana ini adalah GGM, GGM. Nah, yang mana formula dari GGM ini sesuai pernyataan di atas adalah banyaknya lilitan dikalikan dengan arus, sehingga satuannya adalah ampere putaran. Karena jumlah lilitan di sini diartikan sebagai putaran. Selanjutnya, gaya gerak magnet atau GGM adalah perbedaan potensial magnet yang cenderung menggerakkan fluks di sekitar cincin toroidal. Gerak fluks di sekitar cincin selain ditentukan oleh besaran GGM, juga merupakan fungsi dari tahanan inti besi yang membawa fluks tersebut. Tahanan inti besi itu merupakan reluktansi dari rangkaian magnet, sehingga dihasilkan formula sebagai berikut. Nah, flux merupakan gaya gerak magnet, GGM, dibagi dengan reluktansi. Satuannya adalah Weber. Nah, seperti juga dalam rangkaian listrik, reluktansi ini berbanding lurus dengan panjang atau L, berbanding terbalik dengan luas penampang, luas bidang, dan bergantung pada bahan magnetik rangkaian tersebut, di mana besaran L dalam meter dan A dalam meter persegi. Dapat dilihat di sini, A merupakan rangkaian magnet, sedangkan yang B, ini A, gambar A, merupakan rangkaian magnet, Rm, sedangkan yang gambar B, ini B, mohon maaf, ini B, dia adalah rangkaian listrik. Nah, terdapat hubungan antara rangkaian magnet dan rangkaian listrik ini. Nah, hubungannya adalah dapat dilihat dari formula di bawah ini. Nah, kita lihat di sini, reluktansi adalah GGM dibagi flux. Yang mana reluktansi ini apabila dalam rangkaian listrik adalah R atau hambatan. Dia sebanding. Nah, sedangkan ini bisa diubah kembali menjadi arus dibagi luas penampang dibagi luas penampang dikalikan dengan 1 per mu. Nah, ini permeabilitasnya. Sedangkan mu di dalam rangkaian listrik itu adalah epsilon. Nah, yang didapatkan dari hukum Ohm. R Pi per I. Selanjutnya, kurva magnetasi, di mana perhitungan rangkaian magnet dapat pula dilakukan melalui pendekatan grafik dengan penjelasan berikut. Nah, ini adalah B sama dengan flux per A atau luas penampang, di mana B ini adalah rapat flux sama dengan
flux dibagi A. Sehingga didapatkan persamaan ini sebanding dengan mu dikali H, atau permeabilitasnya dikali dengan kuat medan dengan satuan Weber per meter persegi. Di mana H tersebut dapat kita ganti dengan jumlah lilitan dikali arus dibagi dengan L, atau panjangnya. Besaran H disebut kuat medan dan merupakan harga GGM per unit panjang untuk rangkaian magnet yang seragam seperti gambar ini. Seperti gambar sebelumnya yang di atas. Panjang inti besinya adalah konstan. Oleh karena itu, harga kuat medan sepanjang jalur inti besi juga adalah konstan. Persamaan ini memperlihatkan hubungan sifat magnetik suatu bahan dengan permeabilitas M. Persamaan yang ini. Yang dapat ditunjukkan melalui kurva kerapatan flux V sebagai fungsi dari kuat medan H. Nah, ini adalah kurvanya. Karena H sama dengan N dikali I per L, dan B adalah flux dibagi luas penampang, maka dengan mudah terlihat bahwa kuat medan akan sebanding dengan gaya gerak magnet. Ini adalah grafik dari kuat medan, sedangkan yang ini adalah grafik dari gaya gerak magnet. Ini oleh karena itu, hubungan kurva akan mempunyai bentuk yang sama. Kita lihat kurva kuat medan dengan gaya gerak magnet mempunyai bentuk yang sama. Nah, seperti ini. Nah, kurva yang nonlinear ini akan berperan penting dalam pembahasan sifat mesin-mesin listrik dan juga transformator. Selanjutnya, intensitas medan magnet, hukum Ampere. Hukum Ampere bersama dengan beberapa persamaan lain membentuk persamaan Maxwell. Nah, kita lihat persamaannya di sini. Integral tertutup dari H adalah integral dari S dari arus, ya. Arus luas penampang. Nah, dalam proses konversi energi yang menyangkut mesin dengan elemen bergerak seperti transducer atau motor pada inti besinya, akan terdapat celah udara. Nah, kita lihat gambar ini, terdapat celah udara di sini. Melalui celah udara ini dapat berlangsung proses konversi dari energi listrik ke mekanik atau sebaliknya. Untuk inti yang bercelah udara berlaku hubungan ini. Nah, kita tahu bahwa Ni ini adalah H atau kuat medan dikalikan dengan L atau panjang lengannya ditambah dengan H atau kuat medan dalam celahnya dikalikan dengan panjang celah atau lebar celah, sehingga diturunkan kembali mendapat persamaan-persamaan seperti ini. Sehingga kita tahu pada akhirnya jumlah lilitan dikalikan dengan arus ini akan sebanding atau sama dengan gaya gerak magnet atau GGM.
Selanjutnya, energi dalam medan magnet. Energi listrik yang diberikan oleh sumber akan digunakan oleh inti besi serta belitan atau lilitannya untuk menghasilkan magnet. Energi yang diperoleh di sini akan dapat dihitung atau besarnya sama dengan energi pada medan magnet. Jadi energi listrik yang diberikan besarnya akan sama dengan energi medan magnet yang dihasilkan. Sehingga energi yang tersimpan pada medan magnet dapat dituliskan dengan formula berikut, yaitu integral dari 0 sampai pi atau flux dari gaya gerak magnet dengan satuan flux. Dapat dilihat dari grafik di samping. Nah, ini merupakan grafik dari persamaan integral yang dihasilkan tadi, sehingga ini dapat digunakan untuk mencari luas daerah pada bagian tertentu melalui persamaan integral tersebut. Untuk bahan ferromagnet, hubungan antara ggm dan pi akan tidak linear. Diketahui bahwa untuk kurva menaik, jumlah energi yang dibutuhkan sama dengan luas daerah OAC. Kurva yang menaik ini, luas daerah OAC. Dan apabila harga GGM dikembalikan ke harga nolnya atau kurvanya menurun, sebagian energi yang besarnya sama dengan luas daerah ABC akan dilepaskan, sedangkan energi sebesar luas daerah OAB hilang sebagai panas. Siklus penuh rugi histeris akan membentuk suatu gelang seperti pada gambar yang baik. Siklus tertutup sehingga gambarnya akan seperti terhubung seperti ini. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan elektromekanik. Yang pertama, konversi energi elektromagnetik. Kita dapat lihat di sini, energi listrik ini dapat dikonversi menjadi medan magnet, kemudian dikonversi kembali menjadi energi mekanis atau energi mekanik menggunakan motor. Dan kemudian kita tahu bahwa generator adalah untuk membangkitkan listrik, sehingga generator di sini adalah berfungsi untuk mengubah energi mekanik, kemudian menjadi medan magnet, dan selanjutnya dihasilkan energi listrik. Dengan mengingat hukum kekalahan energi, hukum kekalahan energi di mana energi dari awal akan sama dengan energi yang di akhir. Di sini energi listrik sebagai input sama dengan energi mekanik sebagai output, ditambah energi yang diubah menjadi panas, dan ditambah energi tersimpan pada medan magnet. Atau setelah jumlahnya rugi atau minus, dikelompokkan sebagai berikut. Energi listrik minus rugi tahanan sama dengan energi mekanik minus rugi gesekan, ditambah energi tersimpan medan magnet plus jumlah rugi yang menyertainya. Dalam bentuk diferensial, bentuknya adalah diferensial dari energi listrik sama dengan diferensial energi mekanik ditambah diferensial dari energi magnet. Di atas telah diterangkan bahwa energi yang diubah dari satu ke lain sistem akan disimpan sementara pada medium medan magnet untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lain dan secara matematika dinyatakan oleh persamaan diferensial. Hal tersebut hanya berlaku ketika proses konversi energi sedang berlangsung.
Artinya berlaku untuk keadaan dinamis dan transien. Untuk keadaan lunak, di mana flux merupakan harga konstan, maka nilai dari diferensiasi energi magnet ini adalah 0, dan diferensiasi dari energi listrik adalah sama dengan diferensiasi energi dari energi mekanik. Selanjutnya, gaya gerak listrik atau GGL. Dari hukum Faraday, kita mendapatkan formula sebagai berikut. GGL adalah B atau rapat flux dikalikan dengan L atau panjang lengannya, dikalikan dengan panjang lengannya, dan kemudian dikalikan dengan kecepatan, yang mana kita dapatkan kecepatan ini dari diferensiasi jarak terhadap waktu, ds per dt. Kemudian arah daya gerak listrik ini ditentukan oleh aturan tangan kanan dengan jempol, telunjuk, dan jari tengah saling tegak lurus menunjukkan masing-masing arah V, B, dan E atau GGL. Bila konduktor saling dihubungkan dengan beban, seperti misalnya suatu tahanan, maka pada konduktor tersebut mengalir arus yang menjauhi kita dan digambarkan dengan simbol ujung anak panah X. Sedangkan arus yang mendekati digambarkan dengan simbol ujung depan panah titik. Persamaan ini dapat diartikan bahwa apabila dalam medium medan magnet diberikan energi mekanik, maka akan dibagikan energi listrik. Dan ini merupakan prinsip dasar dari sebuah generator. Selanjutnya, kopel. Nah, arus listrik I yang dialirkan dalam suatu medan magnet dengan kerapatan flux B akan menghasilkan suatu gaya F sebesar B atau rapat flux dikalikan dengan I kuat arus dikalikan dengan L, yaitu panjang dari panjang lengan gayanya. Arah dari daya gerak listrik ini ditentukan oleh aturan tangan kiri. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, GGL dia ditentukan oleh aturan tangan kanan, sedangkan yang ini ditentukan dengan aturan tangan kiri. Selanjutnya, mesin dinamik elementer. Selanjutnya, mesin dinamik elementer. Pada umumnya, mesin dinamik terdiri atas beberapa bagian yang berputar disebut rotor, dan bagian yang diam disebut stator. Di antara rotor dan stator terdapat celah udara. Nah, kita lihat gambar di samping ini, gambar A. Terdapat tanda panah yang menunjukkan bagian rotor. Nah, ini adalah rotor. Dan yang luar ini adalah stator. Di antaranya terdapat celah udara. Nah, ini. Ini adalah celah udara di antara rotor dan stator. Pada gambar yang A ini, stator merupakan kumparan medan yang terbentuk kutub sepatu, dan rotor merupakan kumparan jangkar dengan belitan konduktor seperti pada gambar B. Nah, ini saling dihubungkan. Kumparan yang terletak pada setiap alur rotor tersebut perlu saling dihubungkan ujungnya untuk mendapatkan tegangan induksi yang lebih besar. Berbeda dengan mesin arus searah, kumparan pada mesin sinkron terdapat pada bagian yang berputar atau rotor, sedangkan kumparan jangkarnya merupakan bagian yang diam atau stator.
Arus medan dialirkan ke rotor melalui cincin. Kumparan medan mesin sinkron dapat berbentuk seperti kutub sepatu atau berbentuk silinder. Mesin induksi atau asinkron mempunyai kumparan medan pada stator, dan karena mesin ini mempunyai prinsip imbas elektromagnet, maka kumparan rotor akan dibangkitkan GGL atau gaya gerak listrik. Selanjutnya, nah ini adalah gambar yang tadi. Selanjutnya, interaksi medan magnet. Kerja suatu mesin dinamik dapat juga dilihat dari segi adanya interaksi antar medan magnet, stator, dan rotor, yaitu seperti pada persamaan sebelumnya. F sama dengan B dikali I dikalikan dengan L lengannya. Seperti diketahui, arus listrik pada persamaan di atas akan menimbulkan flux juga di sekitar konduktor yang dilalui. Bila kerapatan flux akibat arus listrik dinyatakan dengan B, S, atau pada stator, sedang kerapatan flux akibat kumparan medan BR pada rotor, maka dapat dituliskan formulanya seperti ini. T dikali sama dengan K atau konstanta dikalikan rapat flux pada rotor dikalikan dengan rapat flux pada stator dikalikan sin delta. Di mana delta ini adalah sudut antara kedua sumbu magnet BR dan BS. Sudut delta dikenal sebagai sudut kopel atau sudut daya dengan harga maksimum delta sama dengan 90 derajat. Dengan menganggap BR dan BS sebagai fungsi arus rotor dan arus stator, persamaan kopelnya akan berubah menjadi T sama dengan konstanta dikalikan arus R dikalikan dengan arus stator. Dengan demikian, kopel terjadi sebagai interaksi antara dua medan magnet atau dua arus. Ini dua medan magnet, BR dan BS, dan dua arus, IR dan IS. Selanjutnya, distribusi flux. Suatu mesin sinkron dengan kumparan medan 4 kutub, kumparan jangkarnya terdiri atas dua kumparan yaitu A1 dan A2. Nah, dapat dilihat dari gambar A. Kerapatan flux B yang ditimbulkan akibat berputarnya kumparan medan akan berbentuk sinusoid terhadap ruang. Nah, seperti ini. Seperti gambar ini. Perlu diperhatikan bahwa bentuk ini adalah sebagai fungsi ruang, bukan fungsi waktu, sehingga distribusi flux B terhadap ruang. Sinusoid, karena persamaan berbentuk sinusoid, maka persamaannya adalah B, medan magnet atau rapat flux, sama dengan B max dikali sin theta. Di mana B max ini adalah sebagai amplitudenya. Pada mesin 4 kutub, seperti pada gambar sebelumnya, terlihat bahwa setiap satu kali putaran mesin, tegangan induksi yang ditimbulkan sudah menyelesaikan dua siklus penuh. Nah, pada setiap satu kali putaran mesin, tegangan induksi yang ditimbulkan sudah menyelesaikan P per 2 kali putaran. Maka untuk 4 mesin kutub, satu kali putaran mekanik mesin sama dengan 360 derajat, berarti sama dengan 2 kali putaran listrik 720 derajat. Persamaan umumnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah persamaan umumnya. Di mana P di sini adalah jumlah kutub, kemudian theta E adalah sudut listrik, dan theta M adalah sudut mekanik. Yang terakhir, pembahasan terakhir kita adalah frekuensi. Dari persamaan sebelumnya, yaitu persamaan
Theta E sama dengan P per 2 theta M dapat diketahui untuk setiap satu siklus tegangan listrik yang dihasilkan, mesin telah menyelesaikan P per 2 kali putaran. Karena itu, frekuensi gelombang tegangan adalah F sama dengan P per 2 dikali N per 60. Di mana N di sini adalah rotasi per menit, RPM, dan N per 60 ini adalah rotasi per detik. Kecepatan sinkron untuk mesin arus bolak-balik lazim dinyatakan dengan Ns sama dengan 120 dikali F per P. Jadi, misalnya untuk generator sinkron yang bekerja dengan frekuensi 50 putaran per detik dan mempunyai jumlah kutu P sama dengan 2, maka kecepatan berputar mesin tersebut adalah Ns sama dengan 120 dikalikan 50 dibagi 2, yang hasilnya adalah 3000 RPM. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.